Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah al-asran rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang selalu diberikan rahmat oleh Allah setiap saat, setiap waktu, sehingga kita wafat meninggal kelak berada di dalam keadaan husnul khatimah, keimanan kita yang paling tinggi martabatnya, moga Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya membawa kitab Nasaihul Ibad. Sebetulnya ini apa ya? Saya bertujuannya ya ngederes aja gitu ya. Karena kalau terus terang saya juga belum bisa mengamalkan akan semua ilmu setiap ilmu yang saya bacakan. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan berkah ya. Moga-moga Allah memberikan rahmat, karena itu rahmat yang selalu kita pinta kepada Allah ya. Jadi setidaknya kalau kata suami saya mau bilang ya nggak apa-apa, meskipun kita belum bisa mengamalkan, setidaknya sekarang mah kita lalajo weh hela cenah gitu ya, lalajo hela apa itu para alim ulama seperti itu, dan mudah-mudahan nanti kita bisa meniru seperti itu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wal maqalatu salisata asyarata. Sekarang jika pembahasan kemarin pembahasan maqalah ke-12 ya, sekarang ke maqalah yang ke-13. Qila diceritakan hammul arifi tsana'u, cita-cita orang arif. Di sini dikatakan bahwa cita-cita orang arif itu adalah sana. Sana itu adalah pujian. Ay muradul arifi billahi, yakni keinginan orang arif kepada Allah itu adalah as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi jamili sifatihi, memuji Allah ta'ala dengan keindahan sifat-sifatnya. Nah, itu adalah sifatnya orang arif. Baik, saya baca dulu referensinya. Wahamuz zahirid du'a'u, dan cita-cita orang yang zuhud itu adalah doa. Ay muradul mu'aridi anizaidi, yakni keinginan orang yang berpaling ya dari yang melebihi, ala qadril hajati minad dunya, melebihi ukuran yang dibutuhkan dari urusan dunia. Biqalbihi du'a'u, itu adalah suatu doa, dengan hatinya adalah suatu doa. Wa huwa tadarru'u ila Allah ta'ala bisu'ali ma'indahu minal khair, katanya seperti itu, yaitu merendahkan diri kepada Allah Ta'ala dengan memohon segala yang ada di sisinya. Kenapa? Ya, jadi di dalam maqalah yang ke-13 ini dikatakan bahwa kalian mengetahui tidak bahwa cita-citanya orang arif itu adalah pujian. Maksudnya pujian di sini bukan dirinya ingin dipuji oleh orang lain, bukan. Tetapi cita-citanya orang yang sudah pada tingkatan arif. Tingkatan arif itu dirinya itu yang sangat berkehendak sekali ingin memuji selalu dirinya, hatinya kepada Allah dengan keindahan sifat-sifatnya Allah. Jadi yang dilakukan orang arif itu baik siangnya, malamnya, sorenya, setiap saat, setiap waktu, yang dikerjakan oleh orang arif tersebut, apapun itu yang ia lakukan, semata-mata ingin menunjukkan rasa syukurnya gitu kepada Allah. Ingin menunjukkan bahwa aku melakukan ini semata-mata aku sedang memujimu ya Allah. Aku sedang memuji akan keindahan-keindahan-Mu ya Allah. Masya Allah. Sulit gak sih? Jadi mungkin saja kita melihat seseorang, dan itu adalah urusan ibadah hati. Kita tidak bisa melihat terhadap seseorang apakah ini orang arif atau ini tidak orang yang tidak arif, kita tidak bisa melihat. Karena itu adalah urusan ibadah hati. Ya. Misalkan kita melihat seseorang yang sedang bekerja, yang sedang tidur, yang sedang makan, gitu ya, yang sedang sholat. Tetapi kalau urusan hatinya kita tidak tahu. Ada seseorang yang sedang melakukan sholat, hatinya tidak ingat kepada Allah sama sekali. Tetapi ada seseorang yang sedang melakukan sholat, di dalam sholatnya itu hatinya yang sedang benar-benar bersyukur kepada Allah. Yang benar-benar aku ini sedang memuji kepadamu ya Allah, melewati sholat yang aku lakukan ini.
Ada seseorang yang sedang mengaji Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yang mana lisannya basah melantunkan ayat Al-Quran, dan hatinya itu menangis. Hatinya itu bahagia, menangis, bahagia. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya itu saat ini dia itu sedang memuji kepada Allah, sedang mengagungkan akan sifat-sifat kemuliaannya Allah. Itulah tanda-tandanya jika hati kita termasuk orang yang arif. Subhanallah. Bukankah itu perkara yang sulit? Kalau menurut saya itu sangat-sangat sulit sekali. Terkadang kita makan tidak ingat Allah. Terkadang kita berjalan tidak ingat Allah. Jangankan seperti itu. Dalam kita sedang sholat sendiri pun terkadang hati kita itu tidak ingat kepada Allah. Tetapi setidaknya kalau kita menyadari akan keburukan kita karena kita tidak bisa memuji Allah, mudah-mudahan itu juga yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah, dikarenakan kita tawadu, DP gitu ya, kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk referensi yang kedua yang saya bacakan, kalau cita-citanya orang yang zuhud bagaimana? Ini juga sama sulit sih kalau menurut saya ya, tapi saya tidak tahu kalau menurut para pendengar semuanya. Kalau menurut saya ini juga sulit juga bagi orang yang zuhud. Orang yang zuhud yakni cita-citanya, keinginannya berpaling dari yang melebihi ukuran yang dibutuhkan dari urusan dunia. Dengan hatinya itu hanyalah suatu doa, merendahkan diri kepada Allah, memohon segala sesuatu itu ada di sisinya. Jadi orang yang zuhud itu bukan artinya orang yang miskin, bukan. Salah jika Anda berpikir bahwa orang zuhud itu adalah orang yang miskin, bukan. Mungkin saja orang tersebut adalah orang yang zuhud, padahal oleh kasat mata kita melihat bahwa orang tersebut yang bergelimangan dengan harta, yang hartanya itu cukup besar, yang mempunyai usaha nominal setiap harinya dia itu bisa meraup keuntungan ratusan juta misalkan setiap harinya, tetapi itu memang sudah kadar bagiannya dari Allah. Meskipun dirinya itu tidak mau, tapi kalau Allah sudah menentukan seperti itu, ya akan dia dapatkan. Tetapi dari semua harta yang ia miliki, orang yang zuhud itu, hartanya itu sudah tidak bisa menjadikan hatinya merasa bahagia, tidak. Dan orang yang zuhud itu tidak berkegantungan dengan harta yang ia miliki. Jadi dia berpikir bahwa harta yang ia miliki hanya sebatas titipan, dan ini yang sulit loh. Ini yang benar-benar sangat sulit. Misalkan ini ada seorang yang zuhud, Allah memberikan harta itu kepada orang yang zuhud itu misalkan 1.000 ataupun per harinya itu bisa mendapatkan keuntungan sampai 100 juta deh, segitu besarnya ya. Tetapi orang yang zuhud itu akan ia miliki 100 juta per harinya itu, dia tidak ingin berpoya-poya dengan hartanya itu. Karena itu hartanya itu sudah tidak bisa membahagiakan dirinya. Yang bisa membahagiakan dirinya itu hanyalah Allah, seperti itu. Dan orang yang zuhud itu bisa memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan agama. Subhanallah. Orang yang zuhud bisa saja memberikan bahkan seluruh hartanya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan tetangganya. Takut nggak makan, aku kasih aja itu uang. Jadi uang yang ada dititipkan kepada dirinya hanya sebagai titipan, tetapi oleh orang ini diberikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Harusnya itu seperti itu tuh. Sulit tidak? Sangat sulit sekali. Jadi dia hanya menggunakan hartanya itu hanya sebagai untuk kebutuhan dirinya saja, untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi bagusnya kalau bagi kita dikeresain sama Allah, diberikan harta yang cukup banyak melimpah, jangan ya, setidaknya kalau kita sulit memberikan semuanya, setidaknya yang diberikan kepada orang lain itu harus lebih banyak daripada harta yang dinikmati oleh kita sendiri, seperti itu. Ya, setidaknya kita belajar sedikit seperti itu ya. Karena itu susah juga kan untuk langsung ke prospek ke sana. Itu perlu pembelajaran di dalam hidup. Li'anna hammal 'arifi rabbuhu, karena sesungguhnya cita-cita orang yang arif itu adalah Tuhannya. La thawabu, bukan
La thawabu walal jannatu, bukan pahala dan bukan juga surga. Wa hamma zahidi nafsuhu, sedangkan cita-citanya orang zuhud itu adalah dirinya sendiri. Ay manfaatu nafsihi minat thawabi wal jannati, yakni manfaat dirinya sendiri berupa pahala dan juga surga. Fafarriq baina man himmatuhu al-huru wa man himmatuhu raf'u suturi, maka bedakanlah antara orang-orang yang cita-citanya memperoleh bidadari dan orang-orang yang citanya menyingkap satir. Satir itu jadi satir, sutur itu artinya rahasianya Allah. Jadi kalau orang-orang yang arif itu tujuannya itu langsung kepada Rabb, kepada Allah tujuannya. Jadi enggak ada itu, sudah tidak ada orang-orang yang arif, orang-orang arif itu sudah tidak senang kalau dipuji oleh orang, sudah tidak merasa sedih jika dicaci oleh orang. Kalau kita kan beda ya, maksudnya saya, entah para pendengar. Kalau saya itu kadang kalau dipuji oleh orang gitu suka bahagia, ada timbul dalam hati. Ya, si teteh cantik lah, si teteh pinter lah, si teteh apalah. Terkadang itu syaitan datang dalam hati, merasa bahagia. Itu bukan orang arif. Jika ketika dipuji oleh seseorang masih dalam hati merasa bahagia. Jadi kalau orang yang arif itu ketika dipuji oleh orang hatinya sudah tidak merasa bahagia, karena sudah meyakini bahwa hakikatnya itu adalah semata-mata hanyalah milik Allah. Dan jika dicaci, jika dihina oleh orang lain, bagi orang yang arif ini tidak berkecil hati, tidak sedih. Ya, selama yang ia lakukannya itu benar. Karena apa? Ya, cacian, makian dari orang lain, ya kita kembalikan saja kepada Allah. Itu sangat sulit sekali ya. Untuk belajar itu aja yang saya rasakan itu sudah sulit sekali. Tetapi setidaknya kalau kita mengetahui akan suatu referensi kitab, kita terus setiap harinya diingatkan ya. Ternyata kita sangat jelek sekali kita ya akan amal kita. Maka bagi orang yang arif, bagi orang yang zuhud, sudah tidak mengharapkan lagi akan surganya Allah. Sudah tidak mengharapkan lagi akan kesenangan bidadari-bidadari surganya Allah. Tetapi yang ditujukan itu ingin mendapatkan sutur, ingin mendapatkan rahasianya Allah. Ya, meskipun itu sudah termasuk salah satu ikhlas sih. Misalkan kalau kita ingin masuk surga, maka kita langsung jawab, ingin masuk surga. Gitu ya. Takut masuk neraka, takut masuk neraka. Jadi kita terkadang melakukan ibadah masih sebatas hanya ingin mendapatkan surga Allah. Kita melakukan ibadah dikarenakan takut akan nerakanya Allah. Seperti itu. Nah itu, tetapi menurut sebagian pendapat ulama, kalau hati kita seperti itu juga masih termasuk ikhlas kok. Karena itu kan ada derajat tingkatan-tingkatannya ya. Meskipun kalau bagi orang arif, orang zuhud itu sudah tidak seperti itu. Jadi kalau orang arif, orang zuhud itu ketika melakukan ibadah bukan semata-mata karena ingin mendapatkan surga, bukan menjauhkan dari maksiat, bukan dikarenakan takut dari neraka, bukan. Tetapi tujuannya itu semata-mata ya Allah aja udah. Ingin mendapatkan cinta dari Allah, udah itu aja. Sudah tidak surga neraka itu sudah tidak ada di dalam bagiannya. Subhanallah, itu sangat sulit sekali ya. Maka saya itu juga pernah ingat ya akan suatu kisah di dalam satu referensi kitab. Ada seseorang alim, ulama yang sangat ahli ibadah ya, seorang alim dan juga ahli ibadah, terus melakukan ibadah sampai malaikat itu merasa senang sekali melihat akan kelakuan ini seorang alim ahli ibadah tersebut. Seperti itu. Dan malaikat tersebut ingin langsung memberikan salam terhadap alim tersebut. Dikarenakan saking senangnya gitu malaikat melihat ini sosok seorang alim, ahli ibadah pula. Nah, maka ternyata apa? Ketika meminta izin kepada Allah dan mengatakan bahwa alim tersebut di Lauhul Mahfudnya dia itu adalah ahlun nar. Dia itu adalah ahli neraka, bukan ahli surga. Subhanallah. Maka malaikat pun turun mengucapkan salam terhadap alim tersebut yang ahli ibadah dan mengatakan kepada ahli ibadah tersebut, aku merasa sangat sedih sekali, padahal aku merasa senang melihat akan akhlak kamu. Tapi katanya takdir Anda itu nantinya akan menjadi ahli neraka, bukan ahli surga. Coba kalau itu terjadi kepada kita, misalkan benar-benar ini adanya malaikat yang datang kepada kita terus mengatakan kalau kita ini nantinya akan menjadi ahli neraka, bukan ahli surga. Kalau kita mendengar seperti itu akan bagaimana?
Mungkin dengan seketika kita akan mendadak gila, ya, mendadak stres kita. Karena saking takutnya kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Mungkin kalau kita ya seperti itu. Tetapi subhanallah, laki-laki alim ulama tersebut ketika mendengar perkataan malaikat bahwa dirinya akan menjadi ahli neraka, tidak tergoyahkan hatinya sama sekali. Kata malaikat, ya udah kamu gak perlu ibadah aja. Untuk apa kamu ibadah? Toh nantinya ujung-ujung kamu juga akan menjadi ahli neraka. Tidak, wahai malaikat. Aku melakukan ibadah bukan tujuanku karena ingin mendapatkan surganya Allah. Aku melakukan ibadah bukan tujuanku dikarenakan aku takut karena nerakanya Allah. Tetapi tujuanku semata-mata karena cintaku kepada Allah. Subhanallah. Keimanan yang sangat kuat dan luar biasa sekali. Akhirnya, apa nasibnya bagi seorang ahli ibadah tersebut? Berubah. Dia menjadi ahlul jannah dikarenakan kemantapan keimanannya kepada Allah. Seperti itu ya, subhanallah. Udah begitu kan? Udah saya katakan kan, ini mengkaji kitab Nasaihul Ibad ini sulit ya. Kalau saya membacanya ini tidak terlalu sulit, tetapi ya Allah, ketika untuk mengamalkannya ini sangat sulit sekali yang aku rasakan. Tetapi setidaknya sekali lagi ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan berkah, diberikan rahmat, diberikan ampunan. Karena kita juga menyadari diri ya, kita mah hanya apa ya, melakukan ibadah juga kita mah seperti sayur kangkung yang udah busuk yang kita sodorkan kepada Allah, sungguh itu tidak pantas sekali. Maka ya kita hanya mengharapkan syafaat-syafaatnya dari orang-orang yang salih, dari baginda Nabi Muhammad, dari rahmatnya Allah, agar Allah mengampuni segala dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu dari kitab Nasaihul Ibad ini yang saya hanya bacakan saja memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya ya, wabil khusus yang mendengarkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.